JE ini adalah saya kira masyarakat di Kota Batu dan di Jawa Timur itu mengenal beliau, tetapi perilakunya adalah perilaku masuk dalam kejahatan luar biasa karena melakukan kejahatan seksual terhadap peserta didiknya sampai usia dewasa. Komnas Perlindungan Anak melaporkan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan pemilik sekolah SPI di Batu berinisial JE. Dia dilaporkan telah melakukan kekerasan seksual terhadap belasan pelajar. Bentuk kekerasan beragam, dari mulai verbal, fisik, seksual, sampai dengan eksploitasi ekonomi terhadap korban. Ya, dengan kejadian tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Batu melaporkan ke Polda Jawa Timur. Dan memang sudah seharusnya predator perusak anak bangsa itu dihukum. Hari ini cukup menyedihkan bagi Komnas Perlindungan Anak ya, karena ada sebuah lembaga atau institusi pendidikan yang begitu dikagumi, khususnya masyarakat Batu ya, dan masyarakat khususnya Jawa Timur. Nah, ternyata sekolah berinisial SPI itu yang berada di Kota Batu itu menjadi sumber malapetaka bagi peserta didik di sana. Apa itu? Ternyata di sana tersimpan kasus-kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh pemilik dari SPI itu, melakukan kejahatan seksual berulang-ulang kepada puluhan anak-anak yang pada masa anak-anak itu bersekolah di sana antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sampai pada anak itu lulus dari sekolah itu masih mengalami kejahatan seksual yang dilakukan oleh pemilik sekolah itu. Siapa pemilik sekolah itu sungguh mengagetkan bagi saya, karena kebetulan saya pernah mengenal beliau berinisial JE. JE ini adalah saya kira masyarakat di Kota Batu dan di Jawa Timur itu mengenal beliau, tetapi perilakunya adalah perilaku masuk dalam kejahatan luar biasa karena melakukan kejahatan seksual terhadap peserta didiknya sampai usia dewasa. Jadi artinya bukan hanya sekali dilakukan, tetapi berulang-ulang, dan itu dilakukan di lokasi di mana anak itu dididik, yang seyogianya adalah menjadi entrepreneur, menjadi anak-anak yang berkarakter. Tetapi karena perilaku si pengelola ini mengakibatkan anak sekarang ini berada dalam situasi yang sangat menyedihkan. Karena perilaku kejahatan seksual itu dilakukan bukan hanya di tempat di mana anak itu dididik, tetapi juga dilakukan di luar negeri ketika mereka melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Apa yang terjadi di situ? Laporan yang terkonfirmasi, selain kejahatan seksual yang berulang-ulang, korbannya adalah sejak anak-anak itu SMA di sana, tetapi juga melakukan kejahatan fisik, memukul, menendang, ya, memaki, termasuk kekerasan verbal dan seterusnya, termasuk kekerasan yang sifatnya ekonomi. Mereka dibungkus untuk bersekolah, tetapi ternyata mereka dipekerjakan melebihi jam kerja dan menghasilkan uang yang begitu banyak, tetapi mereka tidak mendapatkan upah yang layak atau imbalan yang layak. Jadi artinya apa? Data yang terkonfirmasi dari korban ini kepada Komnas Perlindungan Anak ada 3 hal: terjadi kejahatan seksual di sana berulang-ulang, terjadi eksploitasi ekonomi, artinya memanfaatkan anak untuk dipekerjakan, terjadi juga kekerasan fisik yang dilakukan oleh pengelola sana. Oleh karena itu hari ini bagi saya adalah menyedihkan, karena ini adalah sekolah yang sangat dibangga-banggakan oleh pemerintah Kota Batu dan Jawa Timur, tetapi ternyata menyimpan kejahatan-kejahatan yang luar biasa yang dapat mencederai dan menghambat anak-anak menjadi bertumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi saya kira hari ini kami diterima oleh SPKT untuk melaporkan ini adalah bagian dari penegakan hukum. Tentu semua orang yang merasa dirugikan termasuk anak-anak ini, Komnas Perlindungan Anak bersama dengan korban melaporkan ini supaya ini menjadi pelajaran bagi semua orang, tetapi paling tidak ada penegakan hukum,
agar persoalan ini bisa terang benderang dan sebagainya. Miris melihat kejadian seperti itu di negeri tercinta Indonesia. Kenapa harus terus terjadi aksi-aksi biadab yang terus dilakukan oleh para predator perusak anak bangsa ini? Saatnya peran serta orang tua untuk lebih peduli terhadap sang buah hati. Jangan mudah percaya begitu saja terhadap lembaga pendidikan yang munafik.